Saudaraku, pernahkah dirimu merasa lelah dengan hidup ini? Merasa doa-doamu tak kunjung terjawab? Merasa sepi di tengah keramaian? Dan merasa sendiri dalam perjuangan? Mungkin kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di dunia yang fana, terlalu sibuk mengejar apa yang orang lain punya, hingga kita lupa bahwa sumber ketenangan sejati ada di tempat yang paling sunyi. Di sepertiga malam saat dunia terlelap dalam tidurnya, ada sebuah pintu yang terbuka, sebuah janji dari Rabb semesta alam, bahwa siapapun yang datang, mengetuk dan memohon, maka dia akan mendengar, menjawab dan mengabulkan. Ini bukan tentang ritual biasa, ini adalah tentang percakapan intim antara hamba dan penciptanya. Ini adalah tentang tahajud. Tahajud, sebuah kata yang mungkin sering kita dengar, namun jarang kita pahami maknanya secara mendalam. Ia bukan sekadar sholat sunnah di malam hari. Lebih dari itu, tahajud adalah sebuah jembatan yang menghubungkan hati yang gundah dengan ketenangan ilahi. Ia adalah wujud nyata dari penghambaan yang paling tulus, sebuah pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan dan kasih sayang dari Yang Maha Kuat. Di saat manusia lain terlelap dalam nyenyaknya, seorang hamba memilih untuk bangkit. Ia meninggalkan kehangatan kasur, meninggalkan kenyamanan, demi sebuah pertemuan suci. Pertemuan di mana tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi sekat. Hanya ada dua pihak, sang hamba yang penuh harap dan Rabb yang Maha Pengasih. Tahajud mengajarkan kita tentang prioritas. Ia mengingatkan kita bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar tidur dan istirahat. Ada sebuah kesempatan emas yang Allah berikan, di mana langit seakan turun mendekati bumi. Sebuah waktu di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan, ampunan lebih mudah didapatkan, dan hati yang keras bisa melunak. Keajaiban pertama, dikabulkannya doa-doa. Saudaraku, mungkin dirimu sudah berulang kali memanjatkan doa, meminta rezeki yang lapang, meminta jodoh yang soleh, meminta kesembuhan dari penyakit, atau meminta solusi dari masalah yang tak kunjung usai. Namun mengapa terasa begitu berat? Mengapa doa-doa itu seakan tak sampai? Tahajud adalah kuncinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam. Ketika sepertiga malam yang terakhir, dia berfirman, barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Bayangkan, di sepertiga malam itu, Allah sendiri yang menawarkan dirinya untuk mendengar keluh kesah kita. Allah yang Maha Agung, pemilik segala kekuasaan, turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang mau meminta, aku akan beri. Ini adalah momen di mana doa tidak hanya sekadar diucapkan, melainkan diiringi oleh tangisan, oleh hati yang tulus merendah. Disitulah letak kekuatan tahajud. Doa yang dipanjatkan di waktu ini akan memiliki bobot yang berbeda, karena ia lahir dari hati yang bersih, dari jiwa yang penuh harap, dan dari raga yang rela berkorban. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan tahajud untuk mengubah takdirmu. Ia adalah wasilah terkuat untuk mengetuk pintu langit, dan memohon segala yang kita butuhkan, bahkan yang terasa mustahil sekalipun. Keajaiban kedua, ketenangan jiwa dan hati. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di tengah tuntutan pekerjaan, dan di tengah berbagai masalah, hati kita seringkali merasa gundah, gelisah, dan tidak tenang. Kita mencari pelarian di media sosial, di hiburan, bahkan di hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun ketenangan yang kita dapatkan hanyalah semu dan sementara. Tahajud menawarkan ketenangan yang hakiki. Saat kita berdiri di hadapan Allah, kita seolah-olah melepaskan semua beban dunia. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, semua kita serahkan kepadanya. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, dan hanya Allah lah yang mampu memberikan jalan keluar. Suasana hening di sepertiga malam, ditambah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mampu menenangkan jiwa yang paling resah sekalipun. Ini bukan sekadar teori, tetapi pengalaman yang telah dirasakan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Hati yang tadinya keras bisa melunak, jiwa yang tadinya penuh kebencian bisa digantikan dengan kasih sayang, dan pikiran yang tadinya kalut bisa menjadi jernih. Tahajud adalah terapi spiritual yang paling ampuh. Ia membersihkan hati dari kotoran-kotoran dunia, menjernihkan pikiran dari kekhawatiran yang tidak perlu, dan mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai hamba yang tenang dan damai. Keajaiban ketiga, dimudahkan segala urusan. Seringkali kita merasa kesulitan dalam menjalani hidup, seolah-olah ada saja rintangan yang menghadang, ada saja hambatan yang menghalangi. Kita sudah berusaha bekerja keras, namun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Tahajud adalah kunci pembuka pintu kemudahan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam, solatlah tahajud sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Qas Al-Isra 79. Ayat ini adalah janji yang pasti. Orang yang rutin melaksanakan tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkatnya derajat ini bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Allah akan memudahkan segala urusan mereka. Pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup akan terbuka. Masalah yang tadinya rumit akan menemukan jalan keluarnya. Mengapa demikian? Karena dengan tahajud, kita telah membangun hubungan yang kuat dengan Sang Pemilik Semesta. Kita telah menunjukkan bahwa kita lebih mengutamakannya daripada yang lainnya. Maka ketika kita mengutamakan Allah, sudah pasti Allah akan mengutamakan kita. Ia akan mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia akan menggerakkan hati manusia lain untuk membantu kita. Ia akan menyingkirkan segala rintangan yang menghadang. Semua itu karena keberkahan dari tahajud yang kita kerjakan. Keajaiban keempat, mendapatkan derajat yang mulia. Manusia pada dasarnya ingin dihormati, ingin dimuliakan, dan ingin diakui keberadaannya. Kita sering mengejar kemuliaan itu dari pujian manusia, dari harta atau dari jabatan. Namun kemuliaan seperti itu hanyalah sementara, bahkan bisa menjadi fitnah bagi diri kita. Tahajud menawarkan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan tahajud adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kedua-duanya. Ketika kita rutin tahajud, kita akan menjadi hamba yang lebih baik. Kita akan lebih peka terhadap dosa, lebih mudah untuk bertaubat, dan lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kualitas diri kita akan meningkat, baik secara spiritual maupun moral. Orang yang rutin tahajud akan memiliki wajah yang bersinar, bukan karena polesan makeup, tetapi karena pancaran cahaya iman yang keluar dari hatinya. Mereka akan memiliki ketenangan yang terpancar dari dalam, yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Ini adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa didapatkan dengan jabatan dan tidak bisa dipalsukan. Ia adalah hadiah dari Allah bagi hambanya yang bersedia berkorban di sepertiga malam. Keajaiban kelima, penghapus dosa dan pengangkat derajat. Setiap manusia tidak luput dari dosa. Seberapapun kita berusaha menjadi baik, pasti ada saja kesalahan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Dosa-dosa ini jika tidak segera dibersihkan, akan menjadi beban yang berat di hari perhitungan kelak. Tahajud adalah salah satu cara terbaik untuk menghapus dosa. Rasulullah bersabda, kerjakanlah sholat malam. Sesungguhnya ia adalah tradisi orang-orang syoleh sebelum kalian, yang adalah pendekatan diri kepada Tuhan, penghapus dosa, dan pencegah dari perbuatan dosa. Bayangkan hanya dengan tahajud, kita bisa membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Setiap sujud, setiap rukuk, adalah kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampunan. Di sepertiga malam saat kita sendirian dengan Allah, kita bisa menumpahkan segala penyesalan kita dan memohon agar Dia mengampuni segala kekhilafan kita. Selain itu, tahajud juga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Semakin sering kita tahajud, semakin tinggi derajat kita di matanya. Kita akan menjadi hamba yang lebih dicintai, lebih diistimewakan, dan lebih didekatkan kepadanya. Keajaiban keenam, memperoleh kesehatan fisik dan mental. Selain manfaat spiritual, tahajud juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan fisik dan mental. Secara fisik, sholat malam akan melancarkan peredaran darah, menguatkan otot-otot tubuh, dan melatih pernapasan. Gerakan-gerakan sholat yang teratur, ditambah dengan bangun di malam hari, akan memberikan efek relaksasi yang luar biasa bagi tubuh. Secara mental, tahajud adalah waktu yang tepat untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri, dan untuk merenungi segala hal yang telah kita lakukan. Ya adalah waktu untuk menjauhkan diri dari kebisingan dunia, dari segala distraksi dan fokus pada diri sendiri. Merenung di sepertiga malam akan membantu kita untuk memahami masalah-masalah yang kita hadapi dari sudut pandang yang berbeda. Pikiran kita akan menjadi lebih jernih, dan kita akan menemukan solusi-solusi yang mungkin tidak kita temukan di siang hari. Selain itu, tahajud juga akan meningkatkan kualitas tidur kita. Meskipun kita bangun di malam hari, sholat tahajud akan membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Hal ini karena hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang, sehingga kita bisa tidur dengan damai. Penutup, jangan menunda, mulailah sekarang. Saudaraku, mungkin setelah mendengar semua keajaiban ini, dirimu merasa tergerak untuk memulai. Namun setan seringkali membisikkan keraguan.
Kamu lelah, kamu tidak akan kuat atau besok saja. Jangan dengarkan bisikan itu. Mulailah dari yang kecil. Jangan langsung menargetkan 8 atau 12 rakaat. Mulailah dengan 2 rakaat saja. Ditambah 1 rakaat witir. Yang terpenting adalah istiqamah atau konsisten. Jadikan tahajud sebagai janji antara dirimu dengan Allah. Janji untuk bangun di sepertiga malam hanya demi bertemu dengannya. Awalnya mungkin berat, tetapi seiring berjalannya waktu, tahajud akan menjadi kebutuhan. Ia akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupmu. Rasakan sendiri keajaibannya. Rasakan bagaimana tahajud mampu mengubah hidupmu. Dari yang tadinya penuh masalah menjadi penuh berkah. Dari yang tadinya gundah menjadi tenang. Dan dari yang tadinya lemah menjadi kuat. Karena sesungguhnya tahajud bukanlah beban. Iskadalah berhadiah. Hadiah dari Allah bagi kita. Hambanya yang ingin lebih dekat dengannya. Jangan tunda lagi. Mulailah sekarang. Sebarkan kebaikan ini. Ajak orang-orang terdekatmu untuk merasakan keajaiban tahajud. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.